Jumpa kembali pada channel Endokrin Metabolik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik obesitas. Yang akan kita bahas pada topik obesitas kali ini adalah mengenai definisi, prevalensi, etiologi, dan dampak obesitas terhadap kondisi medis pada tubuh. Obesitas merupakan suatu kondisi patologis yang merupakan kondisi yang ditandai dengan kelebihan massa lemak di dalam tubuh. Dan ini akan berdampak menjadi suatu kondisi penyakit yang kronis. Jadi perlu diingat di sini bahwa obesitas merupakan suatu kondisi penyakit kronis. Dengan kondisi penyakit kronis ini, dia akan menyebabkan suatu faktor risiko untuk berbagai masalah medis yang terkait dengan obesitas. Dan hal itu akan menyebabkan penurunan kualitas hidup, kemudian meningkatkan masalah terkait dengan ekonomi, kemudian juga berdampak pada masalah sosial. Klasifikasi dari obesitas dibagi menjadi beberapa hal, yang hal tersebut dibagi berdasarkan klasifikasi indeks massa tubuh. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan, kemudian kita akan dapatkan hasilnya. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa apabila indeks massa tubuh di bawah 17,5 maka diklasifikasikan sebagai berat badan kurang. Dan ini memiliki risiko terhadap penyakit yang terkait itu akan meningkat. Kemudian normalnya indeks massa tubuh adalah 17,5 sampai 22,9. Kemudian berat badan berlebih apabila kita mendapatkan indeks massa tubuh sudah mencapai 23,0 sampai 27,4. Dikatakan obesitas apabila indeks massa tubuh meningkat yaitu 27,5. Kemudian kalau kita katakan obesitas level 2 pada indeks massa tubuh 32,5. Dengan meningkatnya klasifikasi indeks massa tubuh, maka risiko terjadinya penyakit akibat kondisi obesitas ini juga akan semakin meningkat. Prevalensi di dunia, jumlah individu yang mengalami obesitas dari tahun ke tahun memang terlihat semakin meningkat. Dari tahun 2020 kita lihat di sini pada usia 5-19 tahun, jumlah orang yang menderita obesitas mencapai 103 juta orang. Jadi kita lihat di sini itu sudah mencapai kurang lebih 10% dari populasi. Dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Pada tahun 2025 diprediksi angkanya untuk usia 5-19 tahun bisa mencapai 140 juta orang. Dan itu sudah mencapai 14% dari populasi. Data ini didapatkan dari World Obesity Atlas yang baru dirilis bulan Maret tahun 2023. Kemudian pada usia dewasa, yaitu 20 tahun lebih, terlihat di sini bahwa pada laki-laki, angka penderita atau orang yang menderita obesitas itu sekitar 347 juta. Dan pada wanita 466 juta. Angka yang cukup tinggi karena kita lihat di prosentasenya sekitar 14 untuk laki-laki dan 18% untuk perempuan, dan ini jumlahnya semakin meningkat seiring dengan pertambahan waktu. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ternyata trennya juga sama. Kita lihat di sini baik itu laki-laki maupun perempuan ya, baik usia anak-anak maupun usia dewasa, trennya semakin tahun juga akan semakin meningkat. Kita lihat di sini di 2020, kemudian diprediksi nanti di 2035 angkanya semakin meningkat. Dan data menyebutkan bahwa pada tahun 2035 kalau memang ini tidak segera diberikan tata laksana atau intervensi lebih lanjut, maka angka obesitas di Indonesia bisa mencapai 22% dari populasi. Itu merupakan angka yang sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi Indonesia yang 200 jutaan lebih. Dan peningkatan angka obesitas per tahunnya
itu mencapai 5,8%. Ini hanya yang di Indonesia saja. Apa sih penyebab atau faktor risiko dari obesitas? Ada banyak sekali penyebab dari obesitas dan itu mungkin tidak hanya satu faktor risiko saja, tetapi dari beberapa faktor risiko. Di antaranya adalah faktor lingkungan, bagaimana orang dengan tempat tinggal tertentu, kemudian gaya hidup tertentu, itu akan mempengaruhi gaya hidup, kemudian pola makan, pola aktivitas, dan segala hal yang terkait yang bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Kemudian pola hidup itu sendiri, kemudian riwayat orang tua dengan obesitas juga memiliki peran terhadap kemungkinan obesitas pada anak keturunannya, kemudian genetik. Jadi kalau kita lihat di sini faktornya adalah multifaktorial, tidak bisa hanya satu faktor kemudian kita evaluasi atau kita perbaiki, kemudian akan memperbaiki keluaran dari obesitas itu sendiri. Dampak dari obesitas cukup banyak ya. Yang paling kita lihat mungkin adalah suatu sindrom metabolik yang ditandai dengan misalnya diabetes tipe 2, kemudian dislipidemia, hipertensi, kemudian penyakit kardiovaskuler, dan biasanya pasien dengan obesitas juga akan memiliki masalah muskuloskeletal. Jadi sering merasa nyeri atau mungkin gampang capek, keterbatasan anggota gerak. Dan kalau obesitas ini tidak segera ditangani, maka memiliki kemungkinan terjadinya keganasan atau kemungkinan terjadinya kanker di kemudian hari. Tahun 2035 nanti diprediksi akibat dari obesitas ini akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya dampak ekonomi. Kalau kita lihat di sini, dampak obesitas memerlukan pengelolaan pembiayaan sekitar 4,32 triliun dolar. Kemudian dari populasinya, 1 dari 4 orang adalah orang obesitas, jadi sekitar 25%. Kemudian hampir 51% atau lebih dari 44 miliar orang di dunia pada tahun 2035 akan mengalami obesitas apabila tidak dilakukan intervensi sejak awal. Dan kalau kita lihat juga jumlah obesitas pada anak-anak itu jumlahnya lebih dari usia dewasa dan pertumbuhannya sangat cepat. Dan negara-negara yang angka populasinya meningkat ternyata bukan negara yang kita kategorikan negara yang maju atau negara yang berkembang, tetapi justru negara yang angka pendapatan per kapitanya itu rendah. Dan ini didominasi oleh negara-negara di Asia dan Afrika, dan kita termasuk adalah negara di Asia. Demikian, terima kasih atas waktunya, semoga bisa bermanfaat.